Oke teman-teman, terima kasih telah mampir kembali di channel saya Crypto.com. Dan kali ini saya bahas mengenai Raja atau Radio Caca. Dan ada banyak pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah Radio Caca ini scam? Menurut saya Radio Caca tidak scam, teman-teman ya. Radio Caca ini adalah sebuah project yang menurut saya layak untuk di hold jangka panjang. Tapi ini bukanlah ajakan membeli sebuah token. Teman-teman kembali melakukan do your own research ya, atau Dior, agar teman-teman tidak salah melangkah ya dalam membeli sebuah token. Dan semua keputusan itu ada di tangan teman-teman ya. Saya tidak pernah mengajak teman-teman untuk membeli sebuah token. Akan tetapi Radio Caca ini masuk di portofolio saya di tahun 2022 ya. Masih tetap saya pegang juga Radio Caca, dan tentu saja di sini saya berharap untuk Radio Caca kedepannya bisa akan lebih baik lagi. Nah, kenapa saya percaya dan kenapa saya masih hold Radio Caca? Dan apa sih yang membuat saya benar-benar yakin bahwa Radio Caca suatu saat nanti bisa benar-benar to the moon ya teman-teman ya. Yang pertama adalah dari segi komunitas ya. Menurut saya komunitas dari Radio Caca masih cukup signifikan. Dan yang kedua adalah developernya. Sebenarnya developernya ini masih fokus kepada uh, update-updatean project mereka teman-teman ya, bukan ke dalam uh, menaikkan harga dari Radio Caca gitu ya, atau Raja atau tokennya ini. Mereka belum fokus untuk menaikkan harganya gitu ya teman-teman ya, tapi mereka masih fokus ke project seperti USM Metaverse gitu ya, project game mereka nantinya. Dan kita tahu Metaverse itu lagi booming-boomingnya sekarang ya teman-teman ya, mungkin hype-nya sampai tahun 2025. Dan saya hold Radio Caca dan saya berharap Radio Caca bisa tembus ke 1.000 rupiah teman-teman ya. Itu adalah istilahnya goal saya, tujuan saya hold Radio Caca sampai ke harga 1.000 rupiah gitu teman-teman. Nah, untuk di sini kita lanjut pembahasan mengenai apakah Radio Caca ini scam atau tidak. Kembali lagi saya memberikan penjelasan kepada teman-teman bahwa saya memiliki tolak ukur di Radio Caca ini dari segi komunitas atau community, yang kedua adalah developer mereka. Dan di sini saya akan bahas mengenai developer mereka ya. Apakah yang mereka lakukan, apakah developer ini udah pincang atau masih tetap menjalankan project mereka. Mari kita lihat dari update-update yang ada di Twitter mereka ya teman-teman ya. Nah, untuk di sini apakah Radio Caca ini scam atau tidak? Di sini kita lihat teman-teman, mereka untuk pertanggal 26 Januari 2022 mereka mengatakan we have a new residence ya. Mereka mengatakan mereka mendapatkan satu lagi kerjasama dengan University of California San Diego teman-teman ya, di sini ya, yang disebut dengan Blockchain at San Diego. Mereka bekerja sama dengan salah satu universitas dari San Diego. Dan yang kedua, mereka juga bekerja sama dengan ini ya, mitra hebat lainnya adalah salah satu universitas terbaik di Turki. Nah, kalau menurut teman-teman ya, apakah universitas-universitas terbaik ini menerima sebuah proyek yang hanya sekedar begitu saja ataupun proyek bodong gitu ya teman-teman? Menurut saya itu tidak ya. Dan apakah Radio Caca ini hanya sekedar mencatut nama universitas ini? Kalau menurut saya sih tidak ya teman-teman ya. Kalau mereka mencatut nama seperti ini kan istilahnya bisa pencemaran nama baik ya, dan akhirnya Radio Caca sendiri bisa dituntut nantinya gitu ya teman-teman. Dan orang-orang sendiri pendiri Radio Caca kan teman-teman bisa lihat sendiri, orangnya tidak anonim ya, tapi orang-orangnya terlihat di situ. Nah, untuk salah satu blockchainnya lagi yang kedua itu adalah itu blockchainnya X Radio Caca. Dan juga informasi yang paling terbaru saat ini adalah mengenai tentang 22 jam yang lalu adalah going live with La Tokens. La Tokens ini adalah exchange teman-teman ya. Exchange dulu sangat terkenal sekali untuk La Token ini, ada airdropnya juga dulu ya. Kemudian untuk saya sendiri dulu pernah juga bermain untuk La Token di La Tokens ini. Tapi sekarang sudah nggak lagi di sana ya teman-teman.
Nah, di sini teman-teman lihat ya, untuk Turki Local Pers itu mereka membicarakan mengenai Radio Caca. Sebenarnya pembicaraan mereka di salah satu stasiun TV itu, wawancara mereka adalah membahas mengenai metaverse ya, mengenai metaverse di dunia, eh, istilahnya di dunia apa ya, kalau saya katakan di saat itu ya. Saya kurang paham juga mengenai bahasa mereka, bahasa Turki, tapi maksud dan tujuan mereka itu saya sedikit memahami bahwa pembahasan mereka di Turki itu adalah mengenai tentang ibadah ya dengan metaverse gitu ya. Tapi salah satu contohnya mereka menggunakan eh, Raja Token atau USM Metaverse di sini ya, yang mereka contohkan di situ. Dan mungkin mereka juga kan sudah kerjasama dengan Radio Caca ya di sini. Dan menurut saya Radio Caca ini kalau untuk dikatakan scam sih kemungkinannya sangat kecil teman-teman. Tapi tidak ada yang menutup kemungkinan, dan saya tidak mengatakan 100% Radio Caca legit ya teman-teman. Tidak ada project di dunia ini yang bisa kita kasih nilai 100% legit teman-teman ya. Salah satu contohnya pun di Indonesia Bank Sinturi teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu kabarnya Bank Sinturi, sekelas bank pun bisa scam ya. Oke, nah untuk saya sendiri dari segi fundamental, Radio Caca memang benar-benar layak untuk diperhitungkan teman-teman ya. Apalagi juga di sini Radio Caca bekerja sama dengan PancakeSwap di salah satu project dari BSG juga, dan di sini mereka ataupun Raja ini bisa di staking ya. Teman-teman melakukan staking check dan mendapatkan Radio Caca dengan IPR 16.000% ya. Saya sudah coba untuk cek di sini teman-teman ya. Untuk IPN-nya itu nggak kelihatan di sini, saya kurang tahu ini karena jaringannya atau gimana ya. Tapi teman-teman bisa melakukan staking cek di sini dan mendapatkan Radio Caca. Ya, silakan kalau teman-teman ingin melakukan staking sana, dan kita lihat untuk cek sendiri sudah turun harganya ya di sekitar 7,6 rupiah dolar ya. Oke. Update-updatean terbaru yang menurut saya sangat bagus itu adalah tentang pembahasan mengenai kerjasama dengan universitas teman-teman ya. Itu menurut saya luar biasa bagus, bahwa Radio Caca ini benar-benar serius dalam menjalankan proyeknya. Mereka istilahnya enggak pincang ya dalam melakukan update-updatean di project mereka. Memang sih kalau kita perhatikan di sini teman-teman, untuk exchange sendiri Radio Caca memang sudah listing di banyak sekali exchange. Sekali lagi saya katakan bahwa mereka di sini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengembangkan project mereka dulu, dan akan mungkin bisa fokus nantinya ke harga dari Radio Caca itu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya memang saya yakin bahwa Radio Caca suatu saat bisa tembus Rp1.000, makanya saya hold jangka panjang teman-teman ya. Hold jangka panjang saya adalah sampai tahun 2025. Kalau sudah mencapai Rp1.000, kemungkinan saya akan jual di sana ya. Dan untuk trading analysis atau price action di bagian sini, dan memang kenyataannya Radio Caca udah turun cukup signifikan ya teman-teman ya. Penurunannya luar biasa kalau kita ambil saat ini ya. Ini sudah turun sekitar 87% ya dari ATH ya. Itu 87% tuh banyak sekali teman-teman ya. Bisa zong, benar-benar zong di sana ya. Oke, dan di sini seperti di video sebelumnya juga saya jelaskan mengenai price action dari Radio Caca ini, bahwa kita masih ada di area consolidation ya di sini, dan di sini adalah area support paling kuat di Raca ini. Kalau sudah ini jebol ya teman-teman ya, wassalam ya. Tapi saya masih yakin dan optimis bahwa Radio Caca masih tertahan di sini, karena di sini adalah support yang paling kuat untuk Radio Caca. Saya berharap setelah kita close candle di MA50, kita akan melanjutkan penerusan kenaikan, karena memang kalau kita perhatikan di sini untuk harga dari Radio Caca sendiri itu masih di antar 50 MA ya, atau moving average ya. Dan untuk di sini juga untuk di MA20 juga kita masih fighting juga, close candle bisa di atas dari MA20 ini. Kalau kita perhatikan untuk di sini, apakah bisa membentuk sebuah
uh, hammer di sini saya kurang tahu juga teman-teman, tapi di sini sudah bisa kita lihat bahwa uh, ini adalah candle yang bisa kita katakan adalah candle strong breakout ya, bisa berupa shooting star atau shooting star anjay. Bukan shooting star ya, tapi bisa kita katakan hammer bullish ya di sini ya. Oke, dan saya berharap di sini kita bisa menuju new ATH baru nantinya ya, setelah melewati dari MA50. Semoga nanti kita bisa menuju ke area new ATH baru ya teman-teman. Walaupun di sini kita lihat ada resisten yang cukup kuat di sini, semoga saja bisa di close nantinya ataupun bisa di breakout nantinya untuk support satu ini ya teman-teman ya. Ini support yang kuat juga. Dan nanti saya akan update lagi untuk video Radio Caca ini apakah sudah bisa keluar dari area consolidation ataupun area sideway ini ya. Dan semoga saja setelah ini kita bisa melihat harga yang sangat baik ya. Kalau kita memperhatikan harga Bitcoin pada saat ini dengan harga Bitcoin pada tahun 2018, bahwa Februari adalah bullish ya. Semoga saja, saya berharap harga Raca bisa meningkat kembali ya teman-teman ya. Karena saya juga hold Raca cukup lumayan juga ya di sini. Dan salah satu portofolio saya selain Baby Dots adalah Raca dan UFO token ya. Dan nanti saya akan bahas mengenai UFO token juga ya teman-teman ya. Di sini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Radio Caca, bahwa Radio Caca bukanlah scam tapi layak untuk di hold jangka panjang ya teman-teman, dengan fundamental yang luar biasa, komunitas, developer, itu semua adalah suatu nilai yang baik ya untuk Raca, karena memiliki komunitas yang kuat, memiliki developer atau pengembang dari token ini yang luar biasa solid ya, dan juga mereka benar-benar selalu menjalankan project mereka dengan baik, dan itu artinya mereka sungguh-sungguh untuk menjalankan project Raca ini. Dan kita nggak usah dengarkan fooder teman-teman, memang kenyataannya bahwa kita kalau beli sebuah token terus kemudian turun harganya gitu ya, banyak fooder yang ngetawain gitu ya teman-teman ya, tapi saya tetap hold jangka panjang. Walaupun saya nggak ada rugi di sini teman-teman di Raca ya, kalau rugi 2-4 dolar sih ada sih teman-teman ya, tapi kalau untuk rugi yang saya beli di harga di atas sekali itu tidak ada ya teman-teman ya. Nah di sini saya juga sedikit memberikan hanya sekedar mengingatkan teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendengar dari salah seorang orang kaya sih dia ya. Dia adalah salah seorang yang luar biasa kaya dan dia adalah investor saham juga. Tapi di investor saham pun kita bisa implementasikan di cryptocurrency ya, dengan pernyataan dia ya di salah satu bukunya itu. Nah, di situ dia menyatakan bahwa serakahlah pada orang takut, takutlah pada orang serakah. Sebenarnya itu adalah Warren Buffett ya teman-teman ya. Warren Buffett itu dia mengatakan itu kita harus takut kepada orang serakah gitu ya. Sebenarnya di sini ya di Radio Caca ini kita bisa lihat ya, orang serakah itu ada di mana gitu ya. Orang serakah itu ada di sini teman-teman ya. Ketika harganya benar-benar naik sangat signifikan, naik terus gitu, sebenarnya kita harus takut di sana teman-teman ya, karena itu orang lagi pada serakah banget ya. Itu sebenarnya kita harus takut, hindari market yang seperti itu. Udahlah, kalau kita udah untung take profit, udah quit, tunggu aja ya 1-2 minggu itu harga pasti akan anjlok gitu ya. Kalau kita misalnya ya kita beli di sini terus kemudian harganya naik banget, kemudian kita jual di area ini gitu ya teman-teman ya. Nah harganya tambah naik lagi, itu nggak usah disesali teman-teman ya, nggak usah beli lagi ya. Di hold saja. Kenapa? Menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya sudah itulah rezekinya kita gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian di area serakahlah pada orang takut gitu ya, itu sebenarnya di area ini teman-teman ya. Coba lihat di
video-videonya orang gitu ya, komenannya mengenai Radio Caca, pasti orang tuh pada tebar fear aja ya, pada ketakutan di sana. Sebenarnya kita tuh harus serakah di area ini teman-teman ya, bukan serakah di area ini gitu ya. Salam nyangkut kalau teman-teman serakah di bagian situ. Teman-teman harusnya serakah di bagian ini, dan sekarang adalah momen-momen yang paling baik untuk serakah gitu ya teman-teman ya. Beli banyak-banyak di sini, tapi saya nggak nyuruh beli teman-teman ya, istilahnya kalau mau beli ya di area ini gitu ya. Tapi saya sendiri sudah buyback lagi di harga 21 kemarin, dan ya syukur udah mendapatkan profit juga sekarang teman-teman ya. Dan kita hold jangka panjang teman-teman, saya selalu melakukan averaging down sekitar 10% dari modal awal. Setiap 10% saya akan melakukan averaging down ya. Tapi saya nggak beli di area gede tinggi kayak gini teman-teman ya. Saya sudah quit di harga 155-an, harga rupiah ya, 155 rupiah. Dan saya buyback lagi di harga 30, kemudian turun ya, harganya turun sampai 21, saya beli lagi teman-teman ya, kayak gitu ya. Dan saya akan hold jangka panjang. Dan mungkin itu saja teman-teman video kali ini yang saya bisa jelaskan, saya sudah cukup ribut juga hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga Raja bisa menyentuh 1.000 rupiah. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini teman-teman. Semoga happy cuan untuk 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan dukung terus channel ini ya teman-teman, supaya saya selalu semangat untuk update-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.